Siapa ke kameramen? Ini Raja dan ini ada Raja. Kenapa nggak disuruh masuk? Kenapa nggak masuk? Masuk rumah itu karena yang punya rumah mengizinkan. Ya masuk aja kan, pintunya kebuka. Kalau orang bertamu masuk aja. Apa mau duduk di sini aja? Cukup di sini saja. Kalau saya boleh tahu, saya berhadapan dengan siapa ini? Panggil saya Japar Keling. Japar Keling? Ya. Kamu yang mana lagi? Ya, saya yang namanya Darajo. Ada keperluan apa? Mencari saya. Tingkah laku kamu lumayan nyali, memancing nyali besar. Maksudnya? Sehingga saya bisa mencari kamu. Kalau boleh saya tahu, kamu ini siapa? Dukun apa? Kayak gimana? Orang bisa disebut seperti dukun. Oh, orang bisa, orang pintar gitu. Pintar ngibulin. Ya. Ya. Pintar ngebohongin orang. Kenapa cari saya? Seperti yang kamu ucapkan. Saya bisa menipu, mengibuli orang. Dan saat ini ingin tahu siapa yang namanya Darajo sesungguhnya. Ya itu saya. Yang namanya Dang Rajo itu saya. Dan ini rumah saya. Ya. Tahu dari siapa kamu rumah saya? Sangatlah mudah bagi saya mencari kamu. Dengan kedatangan saya di sini, ingin tahu siapa di balik Dang Rajo, sehingga berani berulah tingkah laku yang semau-maunya terhadap para dukun. Bukan berarti suatu alasan kamu mendatangi saya. Jangan-jangan kamu ini yang megang proyek itu. Atau kayak gimana? Ya. Kebaca juga sama kamu. Ya, kalau saya lihat sih, saya pernah mendengar nama kamu. Tidak usah ikut campur urusan saya. Tidak usah ikut campur urusan kamu. Saya pasti ikut campur. Yang namanya proyek, ya, itu tidak ada yang namanya harus ritual kayak gimana itu nggak perlu. Proyek itu berjalan itu berkat saya. Jadi sewajarnya saya, mereka mengikuti apa kata saya. Walaupun ritual apapun yang saya suruh, agar proyek itu berjalan dengan lancar. Tapi yang megang proyek itu sudah tidak nyaman dengan kamu karena kamu minta persyaratan yang aneh-aneh. Kenapa dia tidak bicara dengan saya kalau dia tidak nyaman? Ya mungkin dia takut kamu santet atau kayak gimana. Terus dia mengadu dengan kamu, lalu kamu melakukan tindakan. Ya kemarin saya bersihkan semua alat-alat ritual kamu yang kamu tanam itu. Kemarin itu saya bersihkan semua di proyek itu. Ya, proyek itu kan bikin rumah. Jadi rumah itu nggak perlu ditanam-tanami barang-barang hal-hal yang aneh seperti itu. Jadi semua itu sudah kamu buang? Sudah saya buang. Kamu tidak merasa bersalah membuang tanaman itu? Kenapa saya bersalah? Itu kan bukan tanaman kamu. Ya memang bukan tanaman saya, tapi yang memiliki, yang megang proyek itu meminta tolong kepada saya untuk
lepaskan semua ikatan dari dukun-dukun seperti kamu ini. Ya mungkin dia awalnya salah, dia datang ke kamu, tapi di sini dia merasa aneh, merasa janggal atas perbuatan kamu. Pantas saja ketika rumah ditunggu sama penghuninya itu tidak nyaman, panas, dan kemudian itu memang sudah jadi trik kalian. Ya, makanya kamu bilang tadi orang pintar nipu, ya kan? Kamu tanam sesuatu di rumah itu, setelah ditunggu sama penghuninya, setelah rumah itu sudah jadi, kemudian orang itu tidak nyaman, dan kemudian kamu menawarkan diri, dan kemudian nanti kamu gali, letaknya di situ, nanti ada barang-barang hal-hal yang di luar nalar, mungkin ada paku atau pocong atau apa di situ, dan kamu mendapatkan mahar. Ya kan, itu pekerjaan kalian kan? Bisa dibilang itu. Kamu telah membuang apa yang saya tanam di proyek itu. Ya kalau saya buang emangnya Saya kenapa? tersinggung atas tindakan. Tersinggung itu hak kamu. Tersinggung itu urusan kamu. Di sini saya hanya ingin meluruskan. Kalau kita bikin rumah tidak perlu menggunakan ritual-ritual kayak kepala kambing ditanam atau apa, udah itu minyak ditanam atau apa, telur busuk ditanam, itu nggak perlu. Cukup dengan sholawat, berdoa, insya Allah rumah itu nyaman. Itu menurut kamu. Rumah nyaman, ya, saya beritahu sama kamu, rumah nyaman itu karena yang menghuni rumah itu sering membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, menjalankan sholat 5 waktu, mau setan, iblis seperti apa tidak akan pernah mengganggu rumah itu. Rumah itu akan bercahaya kalau yang menghuni rumah itu melakukan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nggak perlu ritual-ritual nanam pala kambing atau apa, itu nggak ada. Berhubung kamu sudah terlanjur membuang tanaman saya dengan kedatangan saya ke rumah kamu, ingin buat perhitungan berapa tinggi. Bukannya kamu orang sakti katanya, orang pintar. Iya. Kenapa tidak serang saya dari jarak jauh? Karena saya ingin tahu wujud aslinya Dang Rajo seperti apa orangnya. Dan siapa di balik Dang Rajo. Siapa? Di belakang saya ada tembok. Terlalu sombong. Saya tidak sombong. Memang di balik saya nggak ada apa-apa. Saya cuma punya doa. Di sini saya cuma punya doa aja. Ya. Ini doa kamu. Allah. 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 Kenapa? Heran? Perlahan-lahan Dang Rajo. Sudahlah. Akan keluar siapa yang dibalik. Siapa nama kamu tadi? Japar Kling. Ya. Lebih baik kamu bertobat saja. Ya. Tinggalkan semua pekerjaan kamu. Silakan duduk di depan saya akan musnahkan semua keilmuan kamu, saya akan bersihkan tubuh kamu, dan silakan kamu bertobat menjadi orang yang lebih baik. Nenek moyang saya pun tidak berani bicara seperti itu depan saya. Ya, nenek moyang kamu sudah Kamu bukan siapa-siapa. tidak ada di dunia ini. Allah. Subhanallah. Allah. Aneh kamu ini. Nenek moyang kamu kan sudah tidak ada di dunia ini. Sudah meninggal. Jadi gimana dia mau memberitahu kamu?
Jangan ganggu proyek itu lagi. Jangan ganggu yang megang proyek itu. Itu kamu, orang baru. Kamu mau ikut campur. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Kamu masih ikut campur. Kamu tahu akibatnya. Allah. 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 Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha wallah. Subhanallah. Allah. 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 Kenapa aja berkeling? Itu pusaka kamu. Bismillah. Subhanallah. Illallah. Allah. 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 Apa mau kesurupan? Allah. Allah. Sudah berapa lama kamu menipu pemegang proyek rumah itu? Ada sekitar 3 bulan. Sudah 3 bulan. Banyak uangnya. Enggak, saya aneh sama kamu. Orang pintar. Pintar bohongin. Ini sahabat-sahabat semua. Ini Japar Keling. Dukun proyek katanya. Ini orang-orang kayak gini nih, kalau ada pembangunan itu dia menyarankan kasih harus kepala kambing, kepala kerbau, kepala sapi yang ditanam. Untuk kepentingan pribadi mereka, mendapatkan uang. Tutup mulut kamu.
Sapi sama kambing jadi korban. Apa? Apa? Subhanallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata. Allah. 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 Coba di terawang dulu rumah saya ini, ada apa di dalamnya itu? Saya tidak nyaman di rumah ini, panas, gerah. Rumah kamu sudah banyak mengincar yang mengirimkan hal-hal yang tidak pasti. Jadi apa yang harus saya tanam di rumah saya ini? Tanamkan kesombongan kamu sendiri, Dang Rajo. Apa? Kenapa? Itu semua perbuatan kamu, keinginan kamu. Allah. 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 Apa itu yang isinya di kain putih itu? Yang saya temukan di tempat pembangunan rumah itu. Itu telur angsa. Telur angsa. Ya. Apa hubungannya? Itu guna untuk memagari rumah itu. Jadi kalau magarin rumah itu pakai telur angsa. Bukannya pakai bata, semen. Bukan. Kamu terlalu sombong, Raja. Remehkan semua kesalahan orang. Ya kamu kan orang pintar katanya, pintar ngibulin, pintar ngebohongin orang. Hati-hati kamu akan jatuh, Raja. Karena semua perbuatan dan tingkah laku kamu bagi bangsa kami, semua menyimpan dendam sama kamu. Saya akan tanggung segala risikonya. Kalau masih berhadapan dengan dukun-dukun seperti kalian ini, insya Allah. Ya, ada waktunya kamu kapas, Raja. Sial itu akan datang. Kutukan ini untuk kamu, Raja. Dengan mengusik tanaman saya. Banyak bicara kamu, saya butakan mata kamu. Itu buat orang-orang pintar seperti kamu. Kira kamu bisa membuat seperti ini. Ya sudah, silakan serang saya kalau memang kamu bisa. Dengan keadaan kamu sudah buta seperti itu, serang saya. Kamu kira kamu bisa menyembuhkan mata kamu?
Saya akan musnahkan dulu semua keilmuannya, sahabat-sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa la yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyuhu as-samawati wal Ini saya hanya butakan saja matanya, sahabat-sahabat semua. Saya kunci tubuhnya. Bismillah. Sekarang terserah kamu. Kamu mau pulang, mau tiduran di sini, silahkan tiduran di sini. Ya. Jangan pernah ganggu tempat pemilik proyek pembangunan rumah itu lagi. Saya tidak akan pernah, insya Allah saya tidak akan pernah celaka, karena saya menegakkan ya, agar orang-orang tidak syirik mengikuti ajaran-ajaran dukun seperti kalian ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat-sahabat semua. Ya, saya kirain tadi siapa tamu saya, ternyata dukun. Nah, mungkin saya belum cerita dengan sahabat-sahabat semua. Jadi saya itu kemarin mendatangi sebuah proyek atau pembangunan rumah. Cuman sangat besar sekali rumah itu, bisa dibilang sudah proyek. Dan si pemborongnya itu meminta saya untuk melihat lokasi pembangunan itu. Akhirnya saya datangi, ternyata di situ banyak sekali tanaman-tanaman dari si dukun. Dan saya tanya dengan si pemborong, ternyata dia pernah minta tolong kepada seorang dukun, namanya Japar Keling. Dan di situ sudah banyak sekali ada yang ditanami kain kapan, ya tadi sudah dijelaskan oleh si dukun itu. Nah ini nih yang harus saya luruskan buat sahabat-sahabat semua ya. Kalau kita ingin membangun rumah, itu ada doanya sahabat-sahabat semua. Ya. Ada doanya. Ketika sahabat-sahabat semua membangun sebuah rumah, usahakan yang akan menghuni rumah itu memegang batu satu, kemudian letakkan di lubang pondasi sambil membaca sholawat 11 kali. Insya Allah sahabat-sahabat semua, rumah itu akan dingin, adem, dan kemudian setelah menghuni rumah itu, perbanyak zikir, perbanyak baca-baca ayat suci Al-Quran. Insya Allah rumah itu akan bercahaya. Bukan menanamkan telur angsa seperti yang dijelaskan si dukun ini tadi, kemudian minyak-minyakan ditanam di pojok rumah itu enggak kayak gitu sahabat-sahabat semua. Ya. Kalau rumah mau nyaman, ya itu tadi. Perbanyak baca ayat suci Al-Quran, insya Allah rumah itu akan nyaman. Ya. Oke, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Dan untuk para sahabat yang baru hadir di channel Dang Raja Official, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kerisnya itu dibereskan saja kameramen.